Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual ada Yudi Purnomo, penyidik KPK periode 2013 hingga 2021, dan Hudi Yusuf, pakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno. Selamat sore, Bapak-Bapak. Sore, Mbak. Sore, Pak Hudi. Sore, Pak. Baik. Baik, saya mau ke Pak Yudi terlebih dahulu. Pak Yudi, bagaimana menurut Anda status Febri saat ini, di mana sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung, namun ditahani di rutan KPK begitu? Apakah hal ini wajar atau seperti apa sebetulnya SOP-nya? Ya, bagi saya keputusan tim 9, apapun kemudian dinamika yang terjadi pada saat proses penahanan ini merupakan hal yang patut kita apresiasi, berani melakukan penahanan sehingga tidak ada diskriminatif seperti satu tersangka yang lain, yaitu DR yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah ditahan. Kemudian untuk kita tahu bahwa yang bersangkutan tidak ditempatkan di rutan Kejaksaan Agung, namun dititipkan di rutan KPK. Bagi saya ini adalah suatu strategi juga ya oleh penyidik Kejaksaan Agung ya, karena yang bersangkutan ini kan punya pengaruh yang kuat ya di Kejaksaan Agung ketika masih menjabat, sehingga ketika sudah tidak menjabat bisa jadi masih ada ya loyalis-loyalisnya yang kemudian bisa jadi akan membantu yang bersangkutan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa di rutan Kejaksaan Agung kan kita tahu isinya juga adalah orang-orang yang istilahnya selama ini tahanannya adalah tahanan yang ditangani oleh timnya tersangka Eva ini, seperti itu. Jadi saya pikir ini adalah hal yang teknis ya. Jadi perlu juga diluruskan bahwa walaupun dititipkan di rutan KPK, penanganannya di Kejaksaan Agung. KPK hanya membantu ya dalam rangka untuk mengamankan tersangka ini untuk berada di rutannya sebagai titipan, tetapi kewenangan dan sebagainya tetap ada di penyidik kejaksaan. Seperti itu, Mbak. Baik, ya Pak Yudi, selain juga penitipan tersangka yang saat ini ditahan di rutan KPK, yang menarik juga dari pernyataan tersangka Febri Adriansyah yang menyatakan bahwa dirinya menjadi korban kriminalisasi. Lantas, dalam pengalaman Anda sebagai penyidik, kapan kemudian klaim terkait dengan kriminalisasi ini dapat dikatakan memiliki dasar, dan kapan kemudian ini justru lebih kepada bagian dari strategi pembelaan seorang tersangka, Pak Yudi? Ya, saya tertawa saja ya ketika yang bersangkutan mengatakan ini adalah kriminalisasi. Dulu para tersangka yang dia tetapkan sebagai tersangka juga mengatakan hal yang sama gitu ya. Tapi kemudian ya semua itu kan terbukti di pengadilan. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan mengatakan bahwa ini adalah kriminalisasi, ya silakan saja sampaikan bukti-buktinya, karena hal kriminalisasi ini sudah sangat jelas dan terang benderang sekali, bisa dibantah bahwa penetapan tersangka dan juga penahanan ini kan dilakukan oleh tim 9 Kejaksaan Agung. Ya, artinya kalau dulu mungkin masih bisa lah ketika yang tersangkakan adalah teman-teman di kepolisian gitu ya. Tetapi kemudian pada saat ini ya yang melakukan penetapan tersangka dan menahan itu adalah teman-teman di Kejaksaan Agung, sehingga ini adalah chemistry yang sama bahwa baik Polri maupun Kejaksaan Agung terhadap kasus ini benar-benar berdasarkan alat bukti yang kuat, termasuk juga bukti-bukti yang banyak. Artinya bagi saya alasan itu adalah alasan yang mengada-ngada saja, upaya untuk meraih simpati publik, padahal yang paling sangat jelas adalah ditemukannya uang sebanyak 500 miliar lebih dan 74 kg emas ini semakin membuktikan bahwa semakin sangat terang kasus ini. Jadi bagi saya masalah ada alibi, bantahan dan sebagainya silakan saja, karena itu merupakan hak dari tersangka. Begitu, Mbak. Oke, merasa dekriminalisasi ya hak-hak masing-masing pihak begitu ya, tapi tentu harus ada yang dibuktikan begitu ya untuk membantah segala tuduhan yang ada. Oke, saya mau ke Pak Hudi. Pak Hudi, bagaimana analisa Anda mengenai kasus yang menjerat Febri Adriansyah ini? Sejak awal pengungkapan ini butuh waktu lebih dari 2 pekan untuk akhirnya Febri ditahan, Pak Hudi. Ya, begini ya. Kalau menurut saya, dengan ditanya Febri itu ya saya kasih apresiasi ya dari
Kejaksaan Agung dengan adanya tim 9 itu. Tapi yang jadi problem adalah kenapa ditahan di KPK nih, iya kan? Sehingga paling tidak dapat menghambat tuh, apalagi di Jakarta jalan macet. Betul. Kejaksaan kan punya rumah tahanan khusus sendiri. Kenapa itu tidak dimanfaatkan seperti itu? Tapi dari awal juga saya kurang setuju dengan adanya pengalihan dari kepolisian kepada Kejaksaan Agung. Seyogyanya ini KPK saja yang pegang gitu kan? Betul. Gitu loh Mas Yudi. Kenapa nggak KPK aja? Seperti itu. Jaksa Agung harusnya menjalankan fungsinya, serahkan aja ke KPK, apalagi syarat-syarat itu sudah terpenuhi itu untuk diambil alih oleh KPK. Seperti itu. Ya, apabila Kejaksaan Agung nggak berani atau pakai baru kita minta tolong Pak Prabowo itu untuk menyerahkan ini untuk diproses sendiri di KPK, seperti itu Mbak. Sehingga kalau menurut saya dengan ditahannya di rumah tahanan KPK ini untuk apa gitu loh. Kalau mau jadi profesional tuh sekalian. Tidak usah ada penyamaran, ini taruh KPK jadi kayak win-win solution seperti itu, sedangkan proses hukum tetap dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung, iya kan? Kan persulit kalau dia butuh tersangka harus dihadirkan dari KPK, dijemput lagi, dikembalikan lagi kepada KPK, belum kondisi jalan yang luar biasa kan? Di Jakarta itu. Seyogyanya memang kalau mau ya ditahan di KPK aja, tidak perlu di Kejaksaan aja, tidak perlu di KPK, begitu Mbak. Nah, gimana tuh Pak Yudi menjawab terkait dengan penitipan rutan KPK? Apakah ini sudah cukup untuk menjawab terkait dengan tuntutan independensi penanganan perkara, atau tetap menyisakan konflik of interest, dan sepakatkah bahwasannya penyidikan ini dilimpahkan sepenuhnya saja ke KPK? Bagaimana? Seperti yang sudah saya sering sampaikan, penyidikan ini kan memang adalah penyidikan yang berada di luar norma hukum yang ada gitu ya. Misalnya penyerahan dari penyidikan ya, bukan kepolisian menuntaskan sampai P21 kemudian baru menyerahkan perkara, tersangka dan barang bukti. Itu yang pertama. Kemudian kedua, ya ini kan benar Pak Hudi ya, kan kayak setengah-setengah ya. Berani, ada yang kondisi berani, ada yang nggak berani gitu ya. Seperti tadi, kenapa misalnya ini di KPK? Akhirnya tadi saya katakan pertimbangannya bisa jadi takut kalau di kejaksaan ya itu ada intervensi dari para loyalisnya gitu kan, mungkin nanti ke ruang tahanan lah atau apalah mendapatkan privilege seperti itu. Kayak tadi saya jelaskan bagaimana tim 9 satu sisi berani untuk kemudian menahan Pak Febri gitu ya, artinya salah satu tuntutan dari masyarakat itu bisa mereka akomodir, tapi satu sisi kemudian ya ternyata SOP tidak dijalankan. Ya, tidak memakai rompi warna pink, ya tidak diborgol gitu ya, yang kemudian akhirnya menciptakan diskriminasi. Loh, kok kalau orang kejaksaan sendiri yang kena kasus menjadi tersangka kemudian tidak dilakukan SOP yang berlaku gitu kan, pasang borgol kemudian dipakaikan rompi. Oleh karena itulah maka bagi saya ya, kalau bisa tadi Pak Hudi benar juga ya, bahwa ketika pertama kali ini harusnya dilimpahkan kepada KPK, ya limpahkan pada KPK. Tapi Pak Hudi, kalau kita melihat ya perkembangan yang ada kan, KPK seperti safety player ya kan, belum saatnya lah. Benar kata Pak Hudi kan, secara normatif di dalam undang-undang KPK syarat untuk mengambil alih itu sudah sangat ada sekali ya, ada dugaan adanya intervensi gitu ya, itu udah jelas lah gitu ya. Tapi kan kemudian akhirnya yang diputuskan adalah tetap di kejaksaan, makanya tugas kita adalah mengawal. Ini kan nasi sudah menjadi bubur gitu kan, sama kayak tadi gimmick ada di rutan KPK ya. Kalau misalnya dari KPK sekalian kan semua pasti KPK semua sampai penahanannya seperti itu. Nah kalau misalnya di Kejagung ya pasti semuanya di Kejaksaan Agung. Tapi saya melihat ya memang bohong kalau dikatakan tidak punya pengaruh yang besar ya Pak Febri ini ya, sehingga kemudian ya tadi akhirnya banyak sekali terjadi kompromi ataupun win-win solution benar seperti yang dikatakan oleh Pak Hudi, seperti itu. Nah Pak Hudi gimana tuh menjawab terkait dengan pada saat penahanan Febri tidak menggunakan rompi dengan alasan sudah malam dan juga terburu-buru begitu yang disampaikan. Apakah hal ini memang lazim atau Anda melihat ini ada keistimewaan begitu?
Ya, kalau menurut saya itu jelas ya. Kenapa tidak pakai rompi ya seperti itu. Yang umumnya, yang biasanya semua tahanan itu pakai rompi itu. Ya, namun ini aneh. Ada satu keanehan. Bilang udah malam, ya pakai rompi berapa menit sih gitu kan? Nah ini ada aja apa artinya alasan yang seakan dibuat-buat itu kan. Pakai rompi itu tidak lama ya. Begitu apa agak pakai gitu memasangkan tersangka itu pakai rompi, ini juga suatu keanehan. Apalagi dia itu merasa dikriminalisasi nih. Saya bahas lagi tadi masalah kriminalisasi ya kan. Itu dia. Begitu. Kalau berbicara kriminalisasi kan harusnya tuh ya apa perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan seperti itu ya. Misalnya ya kalau kita berkendara lalu lintas ya udah pakai helm nih atau pakai seat belt. Tadinya kan seat belt boleh tuh bebas-bebas aja ya, terus dibuat pasal. Jadi kan kalau orang melanggar baru tuh ada kriminalisasi di situ. Ya, dari tidak ada aturannya menjadi ada aturannya. Kalau ini kan jelas sekali tuh, nggak mungkin lah seorang ASN itu dapat menyimpan uang sebanyak itu, iya kan? Menyimpan emas sebanyak itu, boleh deh dihitung tuh gajinya tuh mulai dari jadi jaksa sampai sekarang, boleh dihitung. Apakah mampu seorang ASN itu memegang uang sebanyak itu, terus emas sebanyak itu, walaupun diklaim katanya bukan uangnya dia, bukan emasnya dia, tapi uang siapa, emas siapa? Ada orang yang dengan sukarela menyerahkan uang sebanyak itu, emas sebanyak itu. Ini kan harus didalamin lagi nih. Seperti itu kan aneh-aneh aja. Jadi menurut saya nggak reasonable ya. Dengan memberikan penjelasan itu menurut saya tidak reasonable tuh ya. Kalau menurut saya ya memang itu harus didalami lagi oleh penyidik ya. Kalau emas siapa, uang siapa ya itu harus ditelusuri tuh. Apakah itu dari hasil perbuatan melawan hukum? Apakah hasil dari penyalahgunaan wewenang dalam kasus-kasus tertentu? Apakah itu dari gratifikasi atau suap? Itu memang harus didalami lagi. Tapi menurut saya tidak wajar kalau ada jumlah uang sebanyak itu, emas sebanyak itu berada di rumah yang bersangkutan atau di kafe yang bersangkutan. Menurut saya ini sesuatu yang tidak wajar, Mbak. Oke, Pak Hudi, jadi artinya apakah dalam perkara ini perlu membutuhkan standar pembuktian yang lebih tinggi agar nantinya tidak memunculkan adanya tuduhan kriminalisasi atau juga konflik antar penegak hukum? Anda melihatnya seperti apa? Atau ini memang akal-akalan dari Febri Adriansyah aja? Ya, kalau menurut saya ya ini memang alasannya tidak reasonable ya. Bahwa yang bersangkutan melemparkan bukti-bukti itu kepada orang lain, ya kan? Bahkan ada pekerjaannya, ya seperti itu. Padahal udah jelas, orang nggak mungkin lah kalau mau usaha sendiri, ya kan nggak mungkin uang dititip-titipkan gitu. Emas dititip-titipkan itu sesuatu yang di luar nalar ya, kalau menurut saya. Ya, oleh karena itu, ya saya berpikir beginilah. Orang yang berpikir ini polisi dan wah itu bagus, itu fair menurut saya, nggak apa-apa tuh saling menuduh, saling jaksa ada tersangkanya, polisi ada tersangkanya, ya udah main tersangka aja tuh di antara dua instansi tersebut tuh. Ya kan nanti yang tersisa adalah yang bersih kan, begitu kan, main tersangkaan aja. Jadi gitu Mbak ya. Oke. Sehingga kalau menurut saya memang ini harus didalami lagi ya Mbak. Oke, saya mau ke Pak Yudi. Pak Yudi, dari pengalaman Anda memimpin penyidikan, apa saja kemudian tantangan teknis dan juga psikologis yang dihadapi tim penyidik ketika menangani perkara yang melibatkan figur dari instansi penegak hukum lain? Ya, ini kan adalah prominent people ya, adalah orang-orang yang mempunyai kuasa, kemudian kasusnya menarik perhatian publik. Memang tidak mudah kemudian ketika menanganinya adalah instansinya sendiri, ya itu adalah pasti hambatan psikologis, bohong kalau nggak ada ya. Makanya kenapa dalam kasus ini butuh pemantauan yang sangat kuat ya dari masyarakat ya. Kemudian juga dari partai politik kan kita tahu DPR bikin panja ya, Komisi 3, ya. Kemudian KPK melakukan supervisi dan masyarakat juga memantau.
Karena saya sudah mencatat banyak sekali hal-hal yang kita tahu bahwa kepercayaan masyarakat itu kan terjadi karena tindakan. Ketika ada tindakan yang tidak sesuai dengan pakem, pasti masyarakat akan teriak. Banyak hal yang kita apresiasi, tapi banyak hal yang tentu kita kritik ya dari tim 9 ini. Ya misalnya kayak tadi pemakaian rompi dan borgol, kemudian sebelumnya menjadi saksi dulu gitu ya, menjadi saksi lagi. Nah itu kan akhirnya kontroversi, padahal sudah tersangka. Kemudian juga pemeriksaan tidak melalui pintu depan. Ya kita kan sebelum ada penahanan ini, semenjak 2 minggu lalu kita tidak tahu di mana keberadaan Pak Febri gitu ya. Ketika pemeriksaan pun sebagai tersangka dia tidak ada. Kemudian pengistimewaan terhadap penasihat hukumnya ketika konferensi pers disediakan bangku, meja gitu ya. Hal-hal sebenarnya ya receh ya. Hal ini kan yang membuat ya masyarakat melihatnya. Ya kan, apalagi ini kan figur sebelumnya ada eselon 1 di tempat tersebut. Kemudian terkait dengan organisasinya di bagian pidana khusus. Artinya bagi saya ya udahlah, jangan sampai ada lagi hal-hal yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan kasus ini itu semakin goyah. Yang saya pahami bahwa teman-teman kita di tim 9 ini pasti bekerja sesuai dengan aturan yang ada, prosedur yang ada, dan mereka sudah berpengalaman. Sebagian besar saya kenal dan ada beberapa yang pernah kerjasama dengan saya ketika saya jadi penyidik, mereka menjadi jaksa di KPK terkait dengan kasus besar misalnya seperti Bank Senturi, kemudian proyek IKTP. Jadi kalau untuk saya tidak akan ragu, mereka pasti akan menemukan banyak hal, tidak akan melokalisir. Tapi begitu nanti ya keluarnya, nah ini ya kan tentu kan banyak hal di ruang rentang kendali di penyidik. Inilah yang kemudian harus dipagari. Saya pikir di kejaksaan masih banyak jaksa-jaksa yang baik, ya, pimpinan-pimpinan jaksa yang tentu ketika kasus ini berjalan pun ya mereka ingin juga supaya marwah kejaksaan tetap ada. Bagi saya memotong ya akar yang nggak benar kan, ataupun batang yang tidak bagus gitu ya, itu kan sangat penting untuk bisa kemudian membuat pohon ini tetap kokoh. Seperti itu umpamaannya, begitu Mbak. Baik, nah berikutnya pertanyaan buat Pak Yudi dan juga Pak Hudi. Langkah konkret apa yang harus ditunjukkan oleh KPK dan juga Kejagung agar publik nantinya tetap memiliki kepercayaan penuh bahwa kasus ini ditangani secara transparan tanpa tebang pilih? Mungkin bisa ke Pak Hudi terlebih dahulu. Ya, kalau menurut saya ya langkahnya ya. Dulu waktu didirikan KPK kan itu karena ketidakpercayaan masyarakat kepada instansi Polri dan Kejaksaan untuk menangani kasus korupsi seperti itu. Dan hari ini ya karena kasus ini langsung dialihkan ke Kejaksaan, dari kepolisian ke Kejaksaan, itu membuat masyarakat juga tidak percaya tuh. Ya kan? Oleh karena itu bagaimana sekarang ya dengan tadi yang seperti Mas Yudi sampaikan tuh, pakai rompi ya kan? Seperti itu, pindahkan tahanannya dan sebagainya. Itu membuat ketidakpercayaan di masyarakat, sehingga bagaimana hari ini dapat memulihkan kepercayaan tuh dari masyarakat kepada instansi kejaksaan. Ya kalau saya tetap tuh bersikeras, langkah yang harus diambil adalah udah kasus ini dipegang saja oleh KPK, titik gitu. Tidak perlu ada tim 9 atau apa, ini kan buat apa gitu loh. Kan buang-buang biaya lagi, sudah ada KPK yang udah dibiayai oleh rakyat. KPK aja yang tanganin, nggak usah kita buat tim 9 tambah biaya lagi dan sebagainya, nggak penting. Jadi langkah utama adalah kembalikan kasus ini kepada KPK, ditahan di rutan KPK. Belum terlambat ini ya, belum terlambat, karena dua lembaga ini kan memang dari dulu sejarah pendirian KPK kan karena kurang dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena ini sebaiknya memang kasus ini langsung dipegang oleh KPK. Ya kan, Jaksa Agung serahkan ini ya kepada KPK seperti itu. Kalau Jaksa Agung tidak bersedia, coba Presiden Prabowo yang menyerahkan, atau inisiasi dari KPK sendiri untuk ambil alih kasus ini ke KPK. Begitu kalau menurut saya. Baik, kalau menurut Pak Yudi sendiri seperti apa? Sikat saja Pak Yudi, silakan. Ya, sebenarnya dari awal saya juga sepakat kalau KPK yang menangani, apalagi salah satu kewenangan KPK adalah penegak hukum. Sudah sangat jelas sekali KPK menangani penegak hukum gitu ya. Dalam hal ini kan F ini kan adalah mantan Jampitsus ya. Namun tadi saya katakan bahwa ternyata politik itu
saat ini lebih tinggi ya, politik hukumnya lebih tinggi dibandingkan dengan penegakan hukumnya. Tetapi yang paling pasti adalah bagi saya ya, hukum pidana itu material. Saya pikir saat ini oke, kita berikan kepercayaan kepada teman-teman kejaksaan, karena KPK juga seperti pemain yang sedang di di luar lapangan gitu, hanya melihat saja, wait and see gitu kan. Artinya bagi saya oke, kita tetap ini di kejaksaan, tapi kita pantau dan FA harus kita kawal sampai ke persidangan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena uang indis ekonomi, uang ini sangat-sangat banyak sekali, Mbak. Seperti itu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, atas pandangannya Pak Yudi dan juga Pak Hudi di Berita Satu Sore, dan selamat kembali beraktivitas. Selamat sore, salam sehat. Terima kasih.